Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang ketiga yang ke-12. Demikian firman-Nya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, ada banyak orang namanya Kristen, tetapi hidupnya jauh dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya jauh dari Tuhan. Bahkan bisa dikatakan sikap dan tindakannya berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jauh dari kasih. Kita yang telah dipilih menjadi umat Tuhan tidaklah sekedar hanya cukup percaya, namun juga harus dapat tinggal serta hidup di dalam Kristus Yesus. Yang berarti kehidupan kita dibangun, tumbuh, serta berbuah di dalam Tuhan. Kita juga harus memiliki persekutuan yang erat dengannya. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka akan dapat memiliki sifat Kristus di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian hidup kita dapat berdampak, bahkan berakar di dalam Tuhan, supaya hidup kita tidak mudah goyah atau tidak tergoyahkan dan semakin kuat. Mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus, saudara-saudara? Ingatlah di dalam Yohanes 15 ayat ke-5b dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara-saudara, hanyalah Tuhan satu-satunya andalan kita. Hanya Tuhan yang dapat menjadikan kita berhasil, bahkan memperoleh berkat. Dan di luar Yesus kita akan menemukan banyak kelemahan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu tinggal di dalam Tuhan, senantiasa memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita berharap pada janjinya, maka Tuhan pasti akan menggenapi tepat pada waktu. Yesus juga merupakan pengharapan kita di masa yang akan datang. Sebab Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Jangan pernah takut akan hari esok, saudara-saudara. Bagaimanapun situasi esok, jika kita tinggal di dalam Kristus, maka Dialah yang akan menjamin sepenuhnya hidup kita. Bagaimana kita di hari esok. Saudara yang terkasih, saat hidup kita di dalam Kristus, berarti sepenuhnya hidup kita di dalam perintahnya, serta taat dengan segala yang difirmankannya. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan tidak hanya menjadi pendengar, sebab segala yang Tuhan perintahkan kepada kita itu tidaklah berat. Tinggallah di dalam Kristus melalui setiap perintahnya, saudara-saudara. Saat kita tinggal di dalam Yesus, maka Dia juga lah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita, memampukan kita menjalani segala yang harus kita jalani. Tidak perlu cemas dengan kebutuhan yang kita perlukan. Kita harus percayakan diri kita tidak akan pernah hidup berkekurangan, walaupun masalah ada. Hidup kita akan senantiasa berkecukupan atau dicukupkan
dalam Tuhan. Dan ketika hidup kita erat dengan Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan dan kuasa-Nya. Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita untuk menghadapi setiap prahara yang terjadi. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah melekat dan tetap tinggal di dalam Yesus. Biarlah mulai saat ini kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Tidak hanya slogan I am life, love Jesus. Tetapi biarlah mulai saat ini saudara-saudara, kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan sampai kita berakar di dalam Kristus Yesus. Tidakkah di dalam Yohanes 15 ayat ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasanya kuasa Tuhan. Artinya saudara-saudara, di dalam pandemi COVID-19 ini, bagaimanapun kecemasan setiap orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan akan beroleh kuasa untuk menghadapi setiap prahara tersebut. Kita harus tetap menatap kepada Kristus. Kita harus menatap jalan penderitaannya sebagai jalan yang membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Dengan menatap pada jalan Kristus, kita mempunyai dasar yang kuat untuk seluruh proses perjuangan iman kita. Bahkan dengan menatap Kristus, kita akan beroleh keberanian untuk percaya. Keberanian percaya yang datang dari Kristus tidak mungkin tergoyahkan oleh situasi apa yang terjadi, baik itu yang namanya COVID-19. Di dalam Dia kita mendapat jaminan kemenangan untuk mengalami dan menghadapi pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sangat luar biasa, yang tidak mustahil bagi Dia. Kemahakuasaannya, kemustahilannya saudara-saudara akan membawa kita kepada kemenangan tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan Yesus, terkhusus para pendengar, hidup benar di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan akan mendatangkan kuasa yang sangat luar biasa terjadi dalam hidup setiap yang percaya. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya ketika mereka sakit, mereka akan beroleh kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka akan mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, permasalahan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang tidak mustahil bagi Engkau. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa tidak usah-usahnya kepada setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu juga. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Hanya kepada-Mu kami, hamba berserah. Itu juga Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk Itoku, saudara-saudariku Tuhan. Ketika mereka sakit sebagaimana itu, mari Engkau berikan kesembuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang penuh mujizat dan kuasa-Mu sangat luar biasa. Kau berkata sembuh, setiap sakit pasti akan sembuh. Bapa di surga, itu juga istri dan anak-anak, balut bungkus kami dengan kasih dan kuasa, sehingga hidup kami hanyalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk keberkatan hamba satu hari menuju Bandung untuk melayani jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Campur tangan Engkau Tuhan, sehingga perjalanan bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.